Halo pemirsa di tanah air, teman-teman penggemar sepak bola Eropa, Liga Champions. Kembali dengan Bang Posma di sini, datang kepada teman-teman ya untuk membahas faktor X penentu kemenangan Real Madrid atas Manchester City. Kita tahu bahwa itu sangat dramatis ya, tapi bukan itu yang akan kita bahas, tapi bagaimana kiprah empat pemain ini yang sungguh sangat dominan ya dalam men-trigger sebuah comeback yang luar biasa yang akan dikenang terus dan akan dicatat oleh sejarah sebagai semifinal comeback yang luar biasa. Bayangkan saudara, dalam 2 menit tidak penuh itu ya, bagaimana mental juara Real Madrid mampu membalikkan keadaan. Bagaimana Manchester City yang tinggal selangkah lagi, sedikit lagi saja maju ke babak final itu gagal hanya dalam sekejap. Hampir 2 menit, 2 gol ya. Menit ke 90 dan 90 sudah mau plus 1 ya. Kebayang. Nah, gimana bisa terjadi? Mari kita simak. Jadi di babak pertama itu permainan cenderung imbang karena penguasaan bola pun cuman selisih sedikit ya. Manchester City menguasai permainan 51% dan 49% Real Madrid. Real Madrid bisa mendekati persentase City. Kenapa? Karena Carlo Ancelotti, pelatih Real Madrid, mengusung formasi 4-2-3-1 di mana dia menempatkan Casemiro yang baru kembali lagi bersama dengan Toni Kroos bahu-membahu sebagai holding midfielder untuk membantu lini pertahanan juga, 4 back sejajar, sehingga mereka ketika diserang lini pertahanan sudah punya stok 6 orang ya untuk menghadapi serangan-serangan yang sangat brilian dari para pemain Manchester City ya. Kemudian ada 3 attacking midfielder di mana ada Luka Modric sebagai playmaker, kemudian sayap kirinya Vinicius Junior, dan sayap kanannya adalah Federico Valverde untuk menopang target man ataupun penyerang utama yaitu Karim Benzema. Nah, imbangnya di babak pertama lambat laun sudah mulai bisa dibaca oleh Manchester City di awal babak kedua sampai terciptanya gol Riyad Mahrez menit ke-73 di mana tusukan Riyad Mahrez di sebelah kiri pertahanan Real Madrid di kotak penalti dengan menembak dengan kaki kirinya dan bola diceploskan ke gawang Thibaut Courtois dan tidak bisa ditepis, tidak bisa berbuat apa-apa. 1-0 kedudukan untuk Manchester City. Nyaman, tenang, karena di Etihad City sudah unggul 4-3. Di saat yang bersamaan menit ke-73 City sudah unggul 1-0. Artinya sudah unggul 5-3. Artinya Real Madrid agar supaya bisa memaksa perpanjangan waktu harus mencetak 2 gol. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak. Jadi Carlo Ancelotti dari waktu menit ke-73 ke 75 dia langsung melakukan pergantian pemain. Gradual sampai menit ke-85 ya. Ada 3 pemain yang dimasukkan di sana yaitu Marco Asensio, kemudian Eduardo Camavinga, kemudian juga ada Rodrigo Goes ya, untuk menggantikan 3 gelandang di sana sekaligus yang sudah kecapean ya, seperti Luka Modric ya, kemudian Casemiro dan Toni Kroos yang bahu-membahu menggalang penyerangan maupun juga menggalang lini pertahanan. Lebih banyak bertahannya sih karena penguasaan bola akhirnya kita tahu bahwa 55% dikuasai oleh Manchester City, 45%-nya dikuasai oleh Real Madrid. Jadi Ancelotti memberanikan diri memasukkan pemain-pemain muda ini dengan postur yang tidak terlalu tinggi dan akhirnya gelandang elegan, gelandang muda yaitu Eduardo Camavinga namanya ya. Eduardo Camavinga ini baru join dengan Real Madrid tanggal 1 September 2021 dari klub Prancis Ligue 1 Rennes. Nah, di usianya yang belum genap 19 tahun, dia sudah bermain sebanyak 33 kali untuk Real Madrid ya. 23 kali di Liga, 1 kali di Piala Super Spanyol, dan 9 kali di Liga Champions. Khusus super subs, artinya sebagai pemain pengganti ya. Umur 19 tahun menempati posisi gelandang. Dia bisa bermain baik itu attacking midfielder maupun holding midfielder, bahkan membantu pertahanan. Dia seolah-olah di mana-mana. Dan puncaknya ketika
Manchester City ada di zona nyaman dan sudah merasa bahwa tidak mungkin lagi Real Madrid akan bisa membalas 2 gol. Nah, disitulah keajaiban terjadi. Di menit ke-89 hampir ke 90, Eduardo Camavinga dari sektor pertahanan di luar kotak penalti dari Manchester City mengirim umpan ke tiang jauh di sebelah kanan gawang dari Ederson, ya, kiper Manchester City, ya. Di sana Karim Benzema berlari menyongsong bola, kemudian dengan kaki kirinya menyodorkan umpan ke Rodrigo yang sebetulnya dikawal ketat, ya. Di sana ada back tinggi, ya, tinggi besar. Di sana ada Ruben Dias, kemudian juga ada Aymeric Laporte, ya, mengawal pergerakan dari Rodrigo Goes. Tapi dengan kecepatan dan kelincahannya, Rodrigo berhasil menyetek bola sehingga skor kedudukan menjadi imbang 1-1. Itu menit 90. Kemudian bola dibagi di tengah, terjadi pertukaran serangan sebentar dan berbalik kembali. Dan lagi-lagi Eduardo Camavinga di sini yang berperan. Eduardo Camavinga yang berdiri di tengah, kemudian memberikan umpan ke kanan ataupun di sektor kiri pertahanan dari Manchester City, di mana Dani Carvajal, bek kanan dari Real Madrid, ikut membantu penyerangan, melihat peluang dan mengirimkan umpan ke tengah kotak penalti, di mana ada Rodrigo Goes di sana berdiri, namun dikawal. Bayangin pemirsa, Rodrigo Goes cuman punya tinggi 174 cm, dikawal 2 bek tangguh Manchester City, yaitu Ruben Dias dengan tinggi 185 cm dan Aymeric Laporte dengan tinggi 191 cm. Itu suatu keajaiban. Keajaiban itu di mana? Adanya di Santiago Bernabeu, stadion dan kandang Real Madrid. Rodrigo dengan cekatan langsung menyundul bola, bisa menyundul bola, mendahului 2 pemain jangkung bek tangguh dari Manchester City. Skor 2-1. Hanya hampir 2 menit, City kebobolan 2 gol, sehingga memaksa pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, lagi-lagi Eduardo Camavinga, pemain yang berada di mana-mana, dengan tidak sampai 1 jam dia berada di lapangan, ya, cuman beberapa menit setelah masuk di menit ke-75, ya, sampai 91, berarti 15-16 menit efeknya sudah 2 gol. Dan 20 menit setelah dia masuk, yaitu menit ke-95, disitulah tragedi ataupun keajaiban dari sebuah stadion di Spanyol, di kota Madrid yang namanya Santiago Bernabeu. Artinya disitulah sangat cerdik melihat Rodrigo berdiri bebas dan masih di sektor kiri, ya, pertahanan dari Manchester City, di mana Rodrigo memimpin dan di mana Eduardo mengirimkan umpan kepada Rodrigo dan Rodrigo menyodorkan umpan sodoran kepada Karim Benzema di kotak penalti, sehingga Karim Benzema sempat menyentuh bola dengan kakinya, tapi sangat disayangkan terlambat Ruben Dias berebut bola dengan Karim Benzema. Karim Benzema kakinya lebih dulu menyodok bola dan kaki Ruben Dias menyodok kakinya Karim Benzema, sehingga wasit menyatakan terjadi pelanggaran dan menghadiahi Real Madrid penalti. Dan dengan tenang seperti di pertandingan pertama di Etihad, Karim Benzema sebagai eksekutor algojonya Real Madrid, dan sepertinya Ederson, kiper dari Manchester City, juga sepertinya traumatik, ya, menghadapi Karim Benzema. Kali ini tertipu lagi, ya. Di pertandingan pertama tertipu, dia bergerak ke sebelah kiri. Sekarang tertipu, dia bergerak ke sebelah kanan, bolanya ke kiri, ya. Dilesakkan oleh Karim Benzema, gol. Dan itulah akhir dari perjuangan Manchester City yang sudah merasa sampai ke titik finish, tapi tidak demikian kalau bertanding dengan Real Madrid dan kalau baru unggul 1 gol atau 2 gol, ya. Jadi demikianlah ulasan di bagian pertama ini, pemirsa, teman-teman. Semoga berguna, ya. Sebagai kesimpulan, ada 4 pemain, ya, yang sangat berperan, ya, dengan lolosnya Real Madrid ke final Liga Champions
periode 2021 periode 2022 ini ya. Yang pertama ya dari kiper ya Thibaut Courtois, kemudian ada Eduardo Camavinga ya, kemudian ada Rodrigo, dan yang terakhir megastar Real Madrid, kapten Real Madrid, dan bintang Real Madrid, dan calon prima Ballon d'Or, dan top scorer Liga Champions saat ini, Karim Benzema. Terima kasih, sampai bertemu di ulasan berikutnya di bagian kedua. Ciao.